Oke, selamat siang rekan-rekan sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam podcast ini. Di mana dalam podcast ini nanti kita akan ngebahas tentang bagaimana sih debat capres yang telah berlangsung tadi malam. Nah, dan masing-masing pendukung dari paslon 1, 2, dan 3 hadir bersama kita. Ada Bung Sanik, yaitu pendukung dari paslon 01, dan Andrigo. Selamat siang semua, Bung Sanik, Heri, Selamat dan siang, selamat siang, Bung Toto. Andrigo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bahas tentang debat capres yang kemarin nih. Ada satu isu yang menjadi sorotan publik ini, terutama yang dilontarkan oleh Caimin ini. Nah, ya kan Caimin mengatakan akan membangun ini 40 kota setara di seluruh Indonesia. Ketika tanya, sehingga publik ini bertanya-tanya ini, mungkin enggak dalam jangka waktu 5 tahun ini bisa membangun kota setara Jakarta, dan kalau bisa bagaimana, dan dari pendanaannya seperti apa? Mungkin Bung Sanik dari pendukung 01 bisa menjelaskan kepada publik, pada kami di sini nih, seperti apa sih maksud dari Caimin menyatakan seperti itu gitu. Baik, saya ingin meluruskan kembali ya. Sebenarnya posisinya bukan lebih kepada pendukung, tapi bagaimana saya menilai ataupun memberikan analisis penilaian terhadap komunikasi ataupun komunikasi politik yang dilakukan oleh dalam hal ini adalah oleh Muhaimin Iskandar. Jadi bukan kepada posisi sebagai pendukung atau bukan pendukung, tapi orang yang kemudian menganalisis dan memberikan penilaian terhadap cara komunikasinya Pak Muhaimin Iskandar seperti itu. Nah, terkait 40 kota, ya memang kalau kita bicara format debat capres itu kan waktunya terbatas. Nah, jadi yang dimaksud dengan 40 kota baru itu adalah bukan membangun kota yang baru, tapi kota yang sudah ada itu kemudian kalau bahasa kitanya dimaksimalkan, diberikan pendanaan yang cukup, ibaratnya supaya dia naik level, naik kelas. Contoh misalnya beberapa kota yang dia sudah levelnya mungkin kelas menengah, misalnya Riau, Medan, atau apa gitu, beberapa kota yang ada di Indonesia. Nah, itu kemudian disupport supaya dia misalnya dilengkapi mulai dari infrastrukturnya, kemudian tata kelola perekonomian dan lain sebagainya, dana-dananya itu kemudian ditingkatkan. Supaya apa? Supaya di sana bisa tumbuh perekonomian baru. Jadi yang dimaksud dengan 40 kota, membangun 40 kota baru setara Jakarta itu bukan membangun kota barunya, tapi mengembangkan kota yang sudah ada agar dia bisa setara dengan Jakarta gitu loh, menjadi pusat-pusat perekonomian. Nah, kalau kita menganalisis komunikasinya Pak Muhaimin Iskandar ini, mungkin bisa dibilang beliau secara teknik orasinya dan lain sebagainya belum agak bisa dikatakan mungkin agak kurang seperti ya, tidak seperti capresnya Pak Anies yang kita ketahui ya dia orasinya sangat tertata, rapi dan lain sebagainya. Nah, intinya dari sini kita bisa melihat bahwa kemampuan komunikasi di publik, nah itu memang bisa kita katakan Pak Muhaimin Iskandar ini mungkin ada beberapa kelemahan. Malah beliau lebih banyak nanya tuh diksi-diksi yang candaan, bercanda gitu kan, seperti selepet. Jadi lebih banyak diksi selepetnya dibanding memberikan penjelasan-penjelasan. Kurang lebih seperti itu sih untuk analisis dan penilaian terhadap bagaimana komunikasi politik ataupun komunikasi yang dibangun oleh cawapres dari nomor 1 yaitu Pak Muhaimin. Nah, bagaimana kalau dari rekan-rekan yang lain, misalnya dari Mas Heri, seperti apa terhadap penilaiannya terhadap capres yang lain, Mas? Oke, mungkin langsung saja saya tanggapi ya, Bung Totok ya, Iya, dari silakan. Bung Sadik ini. Saya kan sebenarnya lebih condong ke pendukung
paslon nomor 2 ya, yang gemoy-gemoy ini. Nah, saya menanggapi pernyataan dari Bung Sanik tadi, apakah tidak terlalu muluk-muluk, Bung? Kalau bahwasannya Caimin menerangkan akan membangun kota atau mengupgrade lah ya bahasanya 40 kota dalam waktu 5 tahun. Seperti itu. Sedangkan realitanya sendiri di setiap kota itu ada pemangku kebijakan lagi gitu. Belum nanti butuh persetujuan, belum nanti juga vendor-vendor yang akan dipilih gitu. Karena setahu saya juga untuk vendor pembangunan infrastruktur juga di Indonesia itu masih terbatas gitu kan. Belum lagi nanti tender-tender yang memakan waktu. Sepertinya sih kalau saya dari pendukung paslon 2 ini agak pesimis ya untuk hal itu. Saya sih lebih berpikir lebih mendukung visi misi paslon 2 ini. Karena apa? Karena kita melanjutkan pembangunan yang sudah ada. Apa itu? Yaitu IKN. IKN ini sudah ada. Sudah masuk beberapa perusahaan swasta yang akan mensupport. Bangunan-bangunannya pun sudah mulai pada jadi. Nah, itu menurut saya lebih meyakinkan, lebih tidak bersifat pesimisme ya kita melihatnya gitu. Apalagi untuk saat ini terus dikebut pembangunannya. Mungkin kalau dari kami sih menanggapi pernyataan Bung Sani untuk paslon 1 ya, pernyataan dari Caimin. Coba yang real-real aja deh gitu. Apakah bisa gitu dalam waktu 5 tahun mengupgrade 40 kota seperti itu. Coba dijelaskan sedikit mungkin kerangka penjelasannya, kerangka berpikirnya, kerangka prosesnya seperti apa. Kalau dari kami pendukung paslon 2 mungkin seperti itu dulu Bung Totok, silakan. Oh ya, baik. Jadi untuk paslon 2 sendiri itu kayaknya tuh impossible untuk Betul. dilakukan dalam 5 tahun karena mengingat banyak prosedur yang Wah, ya, akan ya. dilalui seperti itu. Iya, Dan untuk betul sekali. paslon 03 sendiri, Bung Andrigo, kan ini juga positioning mau melanjutkan IKN ini, Ganjar sama Mahfud ini. Dan untuk statement dari Pak Mahfud sendiri yang mengatakan juga kemarin IKN belum ada yang berinvestasi itu, masih mau akan. Nah, dengan model seperti ini dan statement dari Caimin tadi, Bung Andrigo, bisa diberikan tanggapannya? Bung Andrigo? Iya, halo. Ya, bagaimana tanggapan Anda nih tentang statement Caimin tadi? Kan juga Pak Mahfud sendiri mengatakan IKN sendiri ini masih belum ada yang berinvestasi. Tadi paslon 02 dari Bung Heri menyatakan bahwa nggak realistis ini statement Caimin gitu. Tapi Pak Mahfud sendiri mengatakan IKN sendiri itu ternyata belum ada yang berinvestasi, belum ada yang mau akan gitu loh. Belum ada sama sekali yang masuk dan sudah. Gimana tanggapannya, Bung Andrigo? Ya, yang jelas kalau menurut saya yang Caimin sampaikan itu mungkin belum penuh, apalagi seperti Mahfud belum utuh apa yang disampaikan, kan begitu. Karena hal itu kan dibantah sama Gibran. Iya, otomatis secara emosional Gibran dengan presiden kan dekat, tentu dia lebih tahu gitu. Artinya ada mungkin dan ada memang beberapa perusahaan yang sudah masuk ke investasi ke situ. Cuman kan banyak hal mungkin pertimbangan sehingga belum terlalu bisa masuk semuanya, masuk yang asing dan sebagainya. Tapi kalau dikata seperti yang disampaikan Gibran sudah ada dan saya yakin juga sudah ada. Kenapa? Karena otomatis sekarang ini kan pembangunan sedang berjalan. Artinya kan tidak mungkin dengan dana APBN saja, gitu loh. Otomatis sudah ada dana asing sebagian masuk atau sudah ada kerjasama pihak-pihak perusahaan lain yang sudah berjalan, gitu dia. Tapi mungkin kalau untuk keseluruhan dan sifat kerjasama itu MOU kan tidak harus disampaikan di publik, gitu loh. Apa-apa saja yang masuk, gitu loh. Itu sebenarnya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Caimin itu mungkin kurang memiliki alasan lah apa yang Caimin sampaikan. Itu menurut saya seperti itu. Oke, baik. Bagaimana tanggapannya Bung Sanik terhadap statement dari Bung Heri dan Bung Andrigo tentang tadi rencana dari Caimin seperti itu?
biar saya jelaskan lagi terkait posisi saya di sini. Saya bukan lebih kepada substansi debatnya, tapi bagaimana cara-cara komunikasi yang digunakan saat debat cawapres. Jadi saya tidak bisa menanggapi yang terlalu dalam tuh. Nah, nanti tapi bisa itu didiskusikan. Nah, yang di cawapres nomor 2 kan itu Mas Gibran. Nah, kemarin kalau kita lihat nih teman-teman mau kita diskusikan bagaimana sih cara komunikasi politik yang Mas Gibran bangun ketika pas debat capres. Salah satunya dia kan menggunakan singkatan-singkatan yang kemudian ya seolah-olah bahwa dia tuh lebih ini dalam perspektif yang kita pahami ya seolah-olah dia tuh lebih jauh lebih paham gitu lebih ngerti kayak SGIE. Ah, coba siapa yang tahu SGIE dengan pelafalan yang dia gunakan. Nah, dalam teknik debat ini kita ketahui bahwa memang ada sejenis trik jebakan gitu. Walaupun sebenarnya sah-sah saja dilakukan oleh Mas Gibran ini atau 02 dalam debat ya, dalam diskusi. Kan kita di sini siapa yang lebih unggul kan, tema yang sedang kita bahas ya kan, siapa yang lebih unggul dalam debat ini. Nah, ketika dalam menyampaikan pesan-pesan ataupun berkomunikasi, itu memang kita lihat ada bisa dikatakan mungkin ada serangan-serangan psikologis. Ya walaupun secara halus. Contoh misalnya tiba-tiba dia kita bisa sebut itu sejenis provokasi ya. Dia tiba-tiba ngangkat tangan ya kan kayak menyoraki gitu kan. Kemudian maju ke depan podium. Nah, itu juga bisa kita analisis bagaimana sebenarnya komunikasi politik yang dibangun oleh 02 ini. Sedangkan untuk 03 itu sendiri Pak Mahfud terlihat defensif ya. Dia tidak mungkin kalau perdebatan itu lebih terlihat di antara 01 dengan 02 itu Caimin dengan Mas Gibran. Nah, karena di situ ada saling sindir lah terhadap program dan lain sebagainya. Dan kalau untuk Pak Mahfud sendiri ketika beliau debat itu memang kita kita pahami bersama dia sebagai seorang hukum, jadi mungkin bahasanya bisa dikatakan terlalu kaku dan sistematis, sehingga mungkin untuk beberapa audiens masih agak sulit untuk dipahami seperti itu. Cuman kita bisa melihat teknik komunikasi Mas Gibran ini sebenarnya pernah juga dilakukan oleh ayahnya di tahun 2000 yang lalu 2019 kalau nggak salah ketika membahas tentang unicorn dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya di dalam debat boleh nggak sih? Ya boleh-boleh saja sebenarnya mas sah-sah saja karena tidak ada aturannya kan. Cuman secara substansi ya buat apa gitu loh nyebut-nyebut SGIE ya padahal bilang aja sih negara dengan perekonomian syariah gitu kan. Nah, itu kan berarti salah satu strategi aja yang dia gunakan untuk membuat lawan tuh seolah-olah terlihat jadi nggak tahu atau kasarnya adalah bodoh seperti itu sih. Mungkin tanggapan dari teman-teman terkait debat cawapres kemarin selain substansi komunikasi para tokoh-tokoh ini gimana kira-kira? Oke, baik tadi yang disampaikan oleh Bung Sanik itu, Bung Heri mengatakan bahwa debat ini kok seperti modelnya. Kalau dalam masyarakat ini debat kok seperti modelnya kayak tidak cermat gitu. Jadi kayak ada itu model menjebak itu pertanyaannya. Ini pertanyaan dalam debat itu yang penting adalah menjelaskan visi dan misinya, menjelaskan pertanyaan yang dilontarkan, bukan dengan cara menjebak menggunakan pertanyaan tertentu sehingga terkesan tidak bisa menjawab. Padahal yang diperlukan adalah kita sampaikan aja secara luas, langsung, tegas, fokus. Toh juga jawabannya ini nanti yang akan dievaluasi, akan dinilai oleh masyarakat sendiri. Gimana, Bung Heri? Ya, Bung Toto. Dengan tanggapan seperti itu. Ya, oke. Kalau dari judul kita, tema kita siang ini kan siapa yang lebih unggul ya. Jadi dikaitkan dengan komunikasi politik, sebenarnya kita itu sudah bisa lihat dari debat cawapres yang lalu. Siapa sih yang lebih unggul dalam cara mungkin berkomunikasi, ya berkomunikasi politik. Yang lebih banyak blunder siapa? Kan sudah banyak yang bisa menilai nih, masyarakat Indonesia juga udah mulai pada cerdas gitu kan. Yang banyak blunder itu apakah Gibran, ini konteksnya nomor 2 dan nomor 1 dulu, apakah Gibran atau Caimin. Sedangkan menurut saya di debat minggu lalu cawapres itu Caimin banyak sekali melakukan blunder
banyak sekali mengatakan selepet sana, ini diselepet, itu diselepet, yang nggak gerak diselepet. Malah saya lihat itu senjata makan tuan ya. Banyak sekali komika-komika masyarakat-masyarakat yang membuat meme. Caimin selepet-selepet kayaknya kena selepet sendiri deh, senjata makan tuang. Sedangkan Gibran itu kita bisa lihat kok secara real kemarin secara debat. Dia bisa menjawab semuanya dengan santai, tanpa mic kesenggol jatuh, tanpa sibuk garuk-garuk ini itu. Ya menggebu seperti anak muda itu wajar lah. Dan untuk masalah singkatan, itu sebenarnya ya belum ada peraturannya ya untuk singkatan itu boleh digunakan atau boleh enggak, mungkin bahasanya menjebak. Itu menurut saya juga boleh sebenarnya digunakan oleh paslon 1 maupun paslon 3 gitu. Nanti tinggal publik yang menilai seperti apa gitu kalau untuk hal itu. Tapi kalau untuk masalah komunikasi politiknya itu menurut kami atau menurut saya itu wah sangat lebih jauh oke, Mas Gibran ya dengan jawaban-jawabannya yang banyak gak blunder gitu. Seperti itu sementara penanggapan saya, Bung Toto. Oke, terima kasih Bung Heri. Dan Bung Andriko sendiri ini. Pak Mahfud ini, Bung Andriko, apakah Anda masih bersama kami? Bung Andriko? Bung Andriko, apakah masih bersama kami? Bung Andriko? Gangguan sinyal mungkin, Bung Toto. Mungkin langsung diteruskan saja ya. Iya, Paslon oke. 1 ya. Baiklah, Bung Andriko mungkin terputus jaringannya sehingga tidak bisa bersama kita lagi. Mungkin kita akan langsung ke closing statement ya dari masing-masing narasumber ada di depan saya ini, dari Bung Sani, Bung Heri. Seperti setelah kita ketahui tadi, diskusi kita tentang debat capres ini, ternyata memang hal-hal seperti itu masuk ke dalam strategi komunikasi. Sehingga ada yang menganggap itu suatu yang oke lah, nggak apa-apa seperti itu. Ada juga yang dia nggak acuan seperti itu. Tapi terlepas dari itu ya biarlah publik nanti akan menilai siapa sih yang lebih unggul. Kalau menurut masing-masing dari pendukung atau dari jubir yang ada di luar sana menganggap ya jelas lah pasangan yang mereka usung, yang mereka pilih, yang mereka dukung itu pasti pemenangnya. Tapi sekali lagi nanti rakyat itu nanti yang akan menentukan pilihannya di bulan Februari. Jadi untuk closing statement sebelum saya mengakhiri podcast ini dari masing-masing pendukung atau masing-masing narasumber bisa menyampaikan. Saya mungkin mulai dari Bung Andrigo. Bung Andrigo, udah bersama kami? Bung Andrigo? Kurang dengar. Ya, udah mulai bersama kita closing statement Bung Andrigo untuk pasangan Ganjar Mahfud. Untuk pasangan Ganjar Mahfud sebagai Anda sebagai pendukung pasangan 03 untuk closing statement-nya seperti apa? Bentar. Kalau saya selaku pendukung pasangan 03, yang jelas Ganjar dan Mahfud itu saya lihat memang memiliki potensi luar biasa untuk memimpin negara ini. Pertama dengan background beliau, DPR RI, kemudian kepala daerah, gubernur, kemudian Mahfud MD menjadi di pemerintahan juga luar biasa. Artinya syarat untuk pemimpin itu sudah lengkap antara Ganjar dan Mahfud MD gitu loh. Dibandingkan yang lainnya gitu. Jadi otomatis kecakapan, kemampuan dalam memimpin itu sangat luar biasa antara 03 gitu loh. Karena memiliki hal yang luar biasa, itu pandangan saya kalau saya berada di sisi 03 ya. Itu yang saya lihat. Jadi paket lengkap komplit gitu loh. Oke, terima kasih Bu Andrigo. Untuk Bung Heri selanjutnya gimana? Oke, Bung Toto, mungkin ini sedikit saja karena isinya juga mungkin sama dan sudah saya jelaskan di pernyataan yang sebelumnya. Untuk saya sebagai pendukung ya dari paslon nomor 2, itu menurut saya paslon nomor 2 ini Pak Prabowo dan juga Mas Gibran adalah paket lengkap pemimpin ya.
Karena apa? Dari sisi Pak Prabowo yang sudah pengalamannya kita tahu semua gitu kan, dan juga Mas Gibran ini yang masih sangat muda, itu menambah warna untuk perpolitikan kita tentunya. Apalagi Mas Gibran ini membawa apa ya, semacam semangat milenial, Gen Z. Itu juga kita butuh banget karena selama ini kita juga merasa bosan mungkin anak-anak muda milenial itu merasa antipati selama ini untuk masalah politik. Namun dengan munculnya atau hadirnya Mas Gibran ini sebagai cawapresnya Pak Prabowo menambah semangat baru bagi kaum-kaum muda, kaum milenial untuk ikut serta berpartisipasi dalam hal politik, tidak antipati lagi seperti mungkin beberapa tahun sebelumnya saat pemilu ya. Dan juga untuk statement-statement yang mungkin Mas Gibran ucapkan, seperti saya sebut saja singkatan, itu kita sebagai masyarakat boleh menilai, tapi tidak bisa menghardik ya. Itu nanti ada semacam badannya sendiri untuk menegur, memperingati, seperti mungkin Bawaslu. Kita tunggu saja. Ini kan Indonesia negara hukum, negara berdemokrasi, jadi demokrasi boleh, tapi untuk menghukum itu harus dengan badan ataupun orang ataupun ahli yang bisa menghukum ataupun menstatement ini salah, ini betul untuk pernyataan debat ataupun pernyataan capres cawapres di 2024. Itu saja. Masyarakat biar menilai, yang salah nanti mungkin Bawaslu yang menegur, dan kita saksikan ini nanti untuk debat capres berikutnya secara sesama, secara enjoy, secara meriah dan secara kompak untuk menyaksikan debat-debat capres Baik, dan juga kontestasi Bung nanti Heri. Ya, di Februari. Itu. oke. Ya, pokoknya udah dapat Bung Heri. Dan yang terakhir, Bung Sanik, singkat saja untuk mengakhiri closing statement dari Anda Baik, dalam podcast kali ini. saya lebih memposisikan diri sebagai pengamat seperti itu, pengamat politik ya teman-teman. Jadi dari ketiga cawapres ini memang kita akui bahwa komunikasi politik ataupun komunikasi publik yang lebih, ya kalau kita bandingkan ya, itu yang unggul ketika debat kemarin memang ya kita akui itu adalah Mas Gibran. Walaupun sebenarnya kalau dilihat-lihat isinya substansi atau tidak, itu bukan ranah kita ya, tapi bagaimana cara sikap beliau menampilkan diri di depan publik ketika berbicara atau menyampaikan pesan dan gagasan, itu bisa kita akui lebih unggul dibanding dua kandidat yang lain, dibandingkan Muhaimin Iskandar maupun Prof Mahfud seperti itu. Jadi kalau dari penilaian bagaimana ketiga tokoh ini, ketiga cawapres ini ketika debat kemarin, ya mungkin untuk unggul ya, siapa yang lebih unggul seperti judul kita ini nih, siapa yang lebih unggul itu bisa dikatakan Mas Gibran seperti itu. Apalagi dengan pengalaman beliau yang kaitannya di bidang teknologi seperti itu, karena beberapa waktu lalu juga ketika saya baca-baca memang beliau lebih dekat ke Gen Z gitu ya, atau Gen Z gitu, yang kemudian lekat dengan teknologi digital dan lain sebagainya, sehingga mungkin pemahaman dan cara-cara materi-materi yang disampaikan mungkin lebih mudah difahami, lebih terstruktur lah kalau untuk nomor 2 ini, untuk Mas Gibran ini dalam debat kemarin lebih terstruktur seperti itu, sedangkan Pak Mahfud tuh lebih tidak terlalu menonjol, malah ya justru yang terlihat malah Caimin dengan Mas Gibran itu. Jadi mungkin itu untuk penilaian dari segi bagaimana komunikasi publik ataupun untuk meraup kayak pengaruh politik gitu dari cara komunikasi yang mereka gunakan. Bisa kita katakan bahwa ya tadi bahwa Mas Gibran itu lebih unggul saat debat cawapres kemarin. Seperti itu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sharing atau sampaikan untuk memposisikan diri sebagai pengamat seperti itu. Oke, baik Bung Sanik dan rekan-rekan Bung Heri dan Bung Andrigo untuk closing statement-nya. Masing-masing sudah menyampaikan pandangannya. Jadi kita kembalikan lagi ke publik ini untuk memilih mana paslon yang mereka anggap memang cocok untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Siapapun Anda, kalau Anda eligible dalam pemilihan, tolong gunakan hak Anda di
Februari mendatang. Ingat, jangan golput. Karena masa depan bangsa kita untuk 5 tahun mendatang ditentukan oleh pilihan Anda. Oke, sampai sini dulu. Podcast Open the Door. Terima kasih rekan-rekan. Kita tutup podcast ini. Sampai jumpa.